duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sekali lagi Shalom. Apa kabar Bapak Mama? Luar biasa. Iya. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yeri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemarin beliau telepon saya khusus waktu ulang tahun saya, dan saya didoakan Bapak Mama. Sungguh indah kalau kita punya orang tua rohani, punya mentor di dalam Tuhan. Ya, kita dikuatkan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, sore hari ini dalam kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang diberkati oleh Tuhan, yang kesempatan yang luar biasa, kita akan belajar bersama-sama dari satu bagian kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan ini sudah kali yang kesekian saya sampaikan. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita semua sudah tahu, atau mungkin sebagian besar, bahwa Mama terkasih kita, Mama Pendeta Yakumina Sodak, dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan saya diminta oleh Bapak Gembala di GSDA Solidio Gloria Sikumana untuk menyampaikan, dan saya tergerak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kebetulan di dalam bagian ini, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 itu kebetulan jadi tema dari Youth Camp tahun ini, betul? Yang kemarin pasti di sini juga ada kebaktian Youth Camp, ya. Dan itu saya sampaikan di kaum muda, dan kemudian pada waktu saya diberi kesempatan untuk sampaikan lagi di malam penghiburan, saya bilang ini waktu yang tepat untuk sampaikan lagi. Ya, Mama Mina adalah seorang perintis GSDA di Pulau Alor, dan saya kalau berdiri di sini dan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada andil Mama Mina di dalam. Setelah Mama Mina memutuskan untuk melayani di tempat lain, kemudian ada Bapak Jerry yang melanjutkan, dan kami bertumbuh di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan ini. Dan kalau hari ini kami bisa berdiri, ya Bapak Jerry pasti mahkotanya sedikit lebih tinggi lagi karena sudah ada hasil-hasilnya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, jadi pelayan-pelayan Tuhan akan pergi, tetapi ada juga yang dipersiapkan oleh Tuhan. Pelayan-pelayan baru, selalu baru. Kita lihat, perhatikan di sini bahwa saudari kita yang terkasih, Nona Cynthia, saat ini sedang mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan tongkat estafet pelayanan. Tapi pesannya tetap sama Bapak Ibu. Mari kita buka di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Saya minta kita berdiri bersama-sama untuk kita baca 3 ayat ini bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi ini adalah bagian-bagian terakhir pesan daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Di dalam kitab 1 Timotius dia mengatakan bahwa Timotius adalah anakku yang sah di dalam iman. Ya. Kemudian di dalam 2 Timotius ini dia sampaikan, dia sapa Timotius seperti ini. Di dalam pasal 1 ayat yang kedua, kepada Timotius anakku yang kekasih. Kalau kita lihat kehidupan daripada Rasul Paulus, ya, kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul, kemudian di dalam tulisan-tulisannya, di dalam surat-suratnya, Rasul Paulus ini bertumbuh, ya, dipakai suci. Dia berasal dari keturunan Israel, dia berasal dari suku Benyamin. Ya. Kemudian dia kebetulan dia lahir di wilayah provinsi
dari Tarsus ke Yerusalem itu agak jauh Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Dan pulang pergi itu kan pasti membutuhkan biaya. Jadi ada yang mengatakan kemungkinan Rasul Paulus ini dia juga berasal dari keluarga yang ekonominya menengah ke atas seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dia bertumbuh di dalam pengasuhan atau di bawah bimbingan daripada Gamaliel. Gamaliel adalah anggota dari Mahkamah Agama, ya, atau yang dikenal dengan Sanhedrin itu. Dan pastinya dan juga di dalam mazhab Farisi, ya, karena ada Saduki, ada Farisi, ada Eseni dan lain sebagainya, ya. Dan tentunya Rasul Paulus ini dia tidak pernah punya pikiran bahwa dia akan bergabung dengan jemaat Tuhan. Dia akan bergabung dengan jalan Tuhan. Pada waktu itu dia sedang melatih dirinya. Dia katakan bahwa dia tidak pernah lalai melakukan satu pun tuntutan daripada hukum Taurat. Bahkan dia bilang kalau bisa saya orang yang paling pertama yang menuntaskan itu. Jadi coba kita masuk di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus ini. Pada waktu itu dia masih bernama Saulus, dia belum pakai nama Paulus, ya. Dan dia ada di Bait Allah. Kemudian dia mengikuti, kemungkinan dia juga tahu mengenai kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus sampai matinya di atas kayu salib, kemudian kebangkitan dan kenaikan ke surga. Mungkin mereka Paulus juga dengar-dengar. Kemudian kita masuk ke dalam masa penganiayaan jemaat mula-mula. Stefanus ketika dirajam oleh batu, itu jubahnya diletakkan di kaki seorang muda bernama Saulus. Betul Bapak Mama? Itu kisahnya. Dan dia begitu giat, dia bahkan hatinya berkobar-kobar untuk mengejar para pengikut jalan Tuhan agar supaya kalau bisa diserahkan kepada Mahkamah Agama, lalu mereka ini dijatuhi vonis sesat lalu dimasukkan dalam penjara, ataupun mungkin ada hukuman-hukuman yang lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak pernah ada di dalam pikirannya dia akan takluk di bawah Tuhan Yesus. Tetapi di dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, ya, di tengah jalan dia mendengar satu suara. Waktu itu siang, terik panas matahari, tetapi dia berkata apa? Dia melihat satu cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari, ya. Dan dia mendengar suara, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian dia menjadi buta. Lalu kemudian Ananias, salah seorang murid pada waktu itu yang ada di Damsyik, mendapatkan penglihatan. Tuhan perintahkan dia untuk pergi kepada Saulus, dan Tuhan berkata, coba kita buka Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini menjadi latar belakang, ya. Ada satu perjalanan yang sangat panjang yang dialami, yang dijalani oleh Rasul Paulus ini. Dia tidak pernah mengira bahwa jalan hidupnya ini akan dibelokkan pada waktu pertemuan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Kita lompat ke ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Perhatikan baik ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Dan cerita berlanjut, Ananias pergi kemudian mendoakan Saulus, dan ada satu yang harus digarisbawahi karena ini sedang viral sekarang ini. Ayat yang ke-18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu apa? Dibaptis. Ya.
Jadi Saulus sudah ahli agama, sudah mumpuni ilmunya, dia tetap masuk di dalam pelayanan Tuhan Yesus, memberitakan Injil Tuhan. Dia apa? Dibaptis. Ya. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sejak peristiwa itu dia tidak pernah lalai. Dia begitu banyak berkorban Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia melakukan perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga, kemudian perjalanan yang terakhir dia ke Roma sebagai seorang tawanan. Dan surat ini dia tulis dalam keadaan sebagai seorang tawanan. Dan apa yang dia katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, dia tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat. Dia tahu bahwa pelayanan ini masih banyak yang harus dilakukan. Dan dia mewanti-wanti kepada anak rohaninya, kepada Timotius. Dia berulang-ulang kali dia mengatakan, tunaikanlah tugas panggilan pelayananmu. Panggilan untuk melayani Tuhan Yesus adalah panggilan untuk menderita. Dan contoh dan teladan yang disampaikan adalah dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Di bagian lain dia katakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Karang kapal dia alami, ada di bawah ancaman pembunuhan dia alami, ya, dikejar-kejar oleh binatang buas Bapak Ibu Saudara-saudara, dan lain sebagainya. Jalan penderitaan yang dia tempuh, tetapi pada akhir hidupnya dia berkata dengan bangga. Ada 3 hal yang kita akan perhatikan bersama-sama, ya, dari bagian 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Kita lihat bagian yang pertama. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau ada pertandingan yang baik, berarti ada pertandingan yang tidak baik. Betul Bapak Mama? Betul. Dan mungkin pertandingan itu pertandingan yang baik, tetapi tidak diselesaikan dengan baik. Ya, ada bisa terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Berulang-ulang kali. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-5. Ya, di bagian sebelahnya saja. Di situ dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila apa? Ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ada yang pernah kecewa karena atlet idolanya didiskualifikasi karena melanggar peraturan. Kadang kita dengar ada yang pakai doping dan lain sebagainya. Ya. Dan di sini dikatakan Paulus suka menggambarkan pertandingan kehidupan rohani itu sebagai sebuah pertandingan iman. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9 juga di situ dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi pengiringan kita itu adalah sebuah jalan penderitaan. Kadang ada orang yang katanya kemarin saya dengar itu Bapak Pendeta Domingus, ya, wakil lulu Pak Komisaris bilang, kadang ada orang-orang yang menjadi pendeta karena biasa kalau acara syukuran itu seorang piring kasih dia itu yang pertama, ya. Tapi kita semua yang ada, baik saya, baik Bapak Mama yang duduk dan mendengarkan, kita semua satu suara, kita semua setuju bahwa pengiringan di dalam Tuhan itu adalah jalan penderitaan. Amin. Bapak Gembala saja yang suara. Amin. Amin. Dan kita adalah orang-orang yang sedang ada di dalam jalan-jalan tersebut. Dan tentu saja kita menjadi orang-orang yang kuat karena Tuhan beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi di akhir hidupnya darahnya sudah mulai dicurahkan. Dan kita tahu Paulus mati karena dipenggal oleh Kaisar Nero. Kalau Petrus dia disalibkan terbalik, betul Bapak Mama ya? Karena apa? Kenapa dia disalibkan terbalik? Karena konon katanya pada waktu itu dia dihinggapi oleh rasa takut yang begitu luar biasa. Dia melarikan diri keluar kota Roma. Pada waktu dia hampir mencapai pintu gerbang, ada satu sosok yang hendak masuk ke dalam kota Roma. Lalu dia bertanya dalam bahasa Latin, "Quo vadis Domine?" Hendak kemanakah engkau Tuhan? Lalu sosok itu berkata, "Aku
aku hendak ke Roma untuk disalibkan. Ya, disitulah Petrus tahu bahwa dia bertemu dengan Yesus. Lalu dia kembali, tidak lari. Dia kembali lalu dia disalibkan. Dia berkata, saya tidak layak untuk disalibkan, sama seperti Tuhan saya disalibkan. Tolong kasih saya terbalik. Seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Sedangkan Paulus karena katanya dia adalah warga negara Roma, karena dia lahir di provinsi Roma di Syria, yaitu di Kilikia, di Tarsus Bapak Mama. Jadi ada aturannya untuk warga negara Roma dipilih satu jalan yang tidak terlalu menimbulkan penderitaan, yaitu di penggal lehernya Bapak Ibu. Jadi ini adalah jalan penderitaan yang ditempuh. Tetapi kalau Bapak, Mama, dan saya, kita masih tegak berdiri dan kita bersyukur dalam ibadah-ibadah kita mau menyanyi dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Walaupun kita ada dalam jalan-jalan yang tidak gampang itu pertanda bahwa kita jalani dengan penuh tanggung jawab dan ucapan syukur Bapak, Mama. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya kadang-kadang duduk dan berpikir, mama saya dipanggil pulang usianya 67 tahun. Saya baru kemarin ulang tahun yang kesekian. Rahasia saja supaya Bapak Mama tebak-tebak ya. Aduh, ini Kak Nita, Ibu Nita umur berapa? Jangan sampai masih 25 tahun. Iya, biar Bapak Abah saja yang tahu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak tahu sampai di mana akhir hidup kita. Tapi kita lihat ada anak-anak yang masih baru lahir meninggal. Ada yang sedang ada di puncak kesuksesan. Ada yang sedang giat-giatnya melayani Tuhan, harus dipanggil pulang. Dan Mama Mina dalam usia 60-an juga, dia harus pergi menghadap Tuhan. Di dahinya ada perban Bapak Ibu Saudara-saudara, karena dia jatuh dan luka. Tetapi pada waktu itu saya berkata, di dunia ini kita lihat dia terbaring dengan pakai dasi. Tetapi di sana 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 itu terjadi bagi Mama Mina juga, seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa bagi dia tersedia mahkota karena sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, mari kita buka. Ini adalah pesan Rasul Paulus kepada Timotius, mulai dari ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Pada waktu kita mengambil keputusan untuk iring Tuhan, anak-anak muda kita semua ada dalam satu baptisan bersama. Saya mau tanya, yang sudah dibaptis coba angkat tangan. Yang sudah dibaptis? Oke, puji Tuhan. Yang belum dibaptis boleh mempersiapkan diri dengan baik dan lakukan dengan penuh iman, dengan penuh takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, walaupun ada banyak pertentangan mengenai baptisan, kita tidak usah ikut campur dalam pertentangan tersebut. Ikut saja apa yang Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang Tuhan lakukan, kita lakukan itu. Setelah kita dibaptis, itu adalah proklamasi, penyataan di depan umum, di depan jemaat, bahwa kita mau mengiring Tuhan, memberikan hidup bagi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kita semua ketika sampai pada akhir hidup kita, ketika kita mau menutup mata, kita boleh katakan, terima kasih Tuhan, saya sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, catatan saya lumayan Bapak Ibu. Yang kedua adalah, coba kita baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 1, 2, bagian yang kedua ya, 1, 2, 3. Aku telah mencapai garis akhir. Nah ini Bapak Ibu, kita semua ya
Entah kita tahu atau tidak, Tuhan punya garis akhir untuk kita masing-masing. Amin. Apapun juga itu. Kalau untuk Rasul Paulus, Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Ada satu yang bisa bantu saya untuk bacakan, walaupun sudah muncul di monitor, kita boleh dengarkan juga. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24, silakan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin, terima kasih. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa nyawanya saja dia tidak hiraukan. Kita lihat di dalam catatan Kisah Para Rasul juga, Nabi Agabus ya, pada waktu itu dia datang dari Yudea mengunjungi Rasul Paulus, dan dia ambil ikat pinggang dari Rasul Paulus dan dia ikat tangan dan kaki, dan dia berkata, inilah pesan Roh. Pemilik daripada ikat pinggang ini akan diperlakukan seperti ini. Lalu dia katakan perkataan yang sama, Bapak Ibu. Aku tidak akan menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kita pun memiliki panggilan yang sama, amin. Apakah kita seorang pendeta, apakah kita seorang pegawai swasta, apakah kita seorang PNS, apakah kita seorang ibu rumah tangga biasa, tugas kita adalah memberitakan Injil di dalam kehidupan kita. Jangan bilang karena kita mama-mama, kita tidak memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Sekarang tantangan bagi anak-anak kita adalah apa yang ada di tangan mereka, gadget itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya terkaget-kaget waktu anak saya itu dia bisa memberikan kata-kata yang sepertinya itu begitu dalam ya. Kadang-kadang ada penyampaian-penyampaiannya sepertinya tujuannya itu untuk menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Agama itu sama saja. Bayangkan kita sibuk ada di dapur, di mana-mana, anak-anak kita duduk di depan, dan kalau kita tidak muridkan mereka, mereka akan dimuridkan oleh apa yang ada di tangan mereka. Mama-mama, jangan kasih tugas untuk sulung iman, tugas untuk memberikan penguatan iman itu hanya kepada guru-guru sekolah minggu dan gembala-gembala sidang, para pendeta. Mama harus menjadi tameng pertama bagi anak-anak. Kalau mereka nonton, temani. Kalau ada pesan-pesan yang kurang bagus, langsung kasih pesan firman Tuhan. Dengan demikian kita memberitakan Injil. Kita ada sebagai pegawai swasta mungkin, kita ada sebagai pegawai negeri. Apapun juga yang kita lakukan, kehidupan kita, tugas akhir kita adalah kita juga boleh memelihara iman kita. Kita juga boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita kenal Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, tadi satu lagu yang kita nyanyikan, lagu bahasa Inggris ya, King of Majesty. Pengarang daripada lagu tersebut itu di Hillsong ya. Pengarang dari lagu tersebut pada akhirnya dia sudah tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Mama mau lebih jelasnya bisa cari di mesin pencari Google. Beberapa bulan yang lalu saya sempat sampaikan dalam khotbah, tahun-tahun yang lalu saya sempat sampaikan dalam khotbah saya di Solidio Bapak Mama. Dia menyampaikan lewat laman medsosnya bahwa ada pertentangan di dalam hatinya dan dia memutuskan untuk tidak percaya kepada Tuhan lagi. Ada pendeta besar di Amerika memutuskan untuk ikut Laskar Pelangi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di akhir zaman ini banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Apakah kita semua yang ada di dalam ruangan ini sampai di penghujung jalan kita boleh katakan, aku telah mencapai garis akhir. Temukan panggilanmu di dalam Tuhan.
21, di sana dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian di pasal selanjutnya, pasal 23 ayat yang ke-11, di situ dikatakan pada waktu itu Paulus ada di hadapan mahkamah agama, dan di situ dikatakan pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Dan pada akhirnya memang dia sampai di Roma, dan dia boleh katakan dengan bangga, saya sudah capai garis akhir. Oh saudara-saudara, kita mau pelayanan sehebat apapun itu, satu kebanggaan kita yang lebih daripada kebanggaan yang lain, yaitu ketika kita mau tutup mata kita katakan, terima kasih Tuhan, saya sudah mencapai garis akhir. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, kita baca kembali yuk sama-sama di dalam 2 Timotius tadi, pasal 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Dan aku telah memelihara iman. Kalau iman itu bisa dipelihara, berarti iman itu bisa hilang. Dia bisa mengecil, dia bisa meredup, dia bisa mati. Betul Bapak Ibu Saudara? Bahkan orang-orang yang membuang diri di dalam Tuhan, di dalam pelayanan, kadang bisa mengalami kekecewaan. Oh, tantangannya berat saudara-saudara. Kalau kita baca juga di dalam catatan kisah para rasul, bukankah Rasul Paulus juga mengalami pertentangan-pertentangan? Ada sedikit konflik-konflik ya dengan saudara-saudaranya sesama rasul, baik yang di Yerusalem, mengenai persoalan sunatkah, mengenai persoalan dia seakan-akan sepertinya menyuruh orang Yahudi jangan menjalankan tuntutan-tuntutan Tauratkah. Kemudian juga ada permasalahan dengan Barnabas, padahal dalam catatan kisah para rasul, Barnabas yang pergi cari Paulus di Tarsus. Dari tafsiran-tafsiran yang baca itu, setelah pertobatannya dan pergi bertemu dengan saudara-saudara di Yerusalem, lalu karena ancaman pembunuhan ya dari jemaat Yahudi Libertini, ya orang-orang Yahudi Libertini, saudara-saudara Kristen harus menyelamatkan Saulus kembali ke Tarsus, dan dia ada di sana itu kurang lebih 14 tahun. Baru kemudian Barnabas pergi bawa dia untuk menggenapi tujuan pelayanannya, pelayanan kepada bangsa-bangsa lain. Jangan bilang kita melayani Tuhan lalu semuanya enak, karena kita punya Allah Immanuel lalu kemudian segala masalah persoalan selesai. Tidak. Dia Allah Immanuel, dia tidak pernah lari dari kehidupan kita, tetapi kita diminta untuk tetap setia Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apapun juga itu, kadang kita paling sakit hati itu ketika kita ada di dalam dunia pelayanan. Kita sama-sama kenal Tuhan, kita sama-sama orang yang dipenuhi oleh Roh. Kenapa sikapnya seperti itu? Kadang-kadang kita yang menyakiti orang lain, kadang-kadang orang lain menyakiti kita. Tetapi sebenarnya ada jalan keluarnya, saling memaafkan, saling mengampuni, dan maju terus menuju tujuan akhir yang Tuhan sudah tetapkan. Kadang-kadang pelayanan tidak bertumbuh karena kita simpan kepahitan. Saudara-saudara, saya kadang suka curhat dengan suami. Suami bilang, Mama kalau terlalu ini mengeluh, Mama berhenti. Bapak-bapak kadang begitu ya. Habis masa saya curhat ke tetangga, kan lucu. Saya curhat, tapi setelah itu beliau mendoakan. Ya. Kita harus saling menguatkan, harus saling mengampuni, agar supaya kita bisa memelihara iman. Amin. Karena iman bisa mati kalau kita memiliki kepahitan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus juga mengalami tantangan dari luar, dari dalam, dari lingkungan saudara-saudara, tetapi dia tetap maju, dan sampai pada saat kematiannya, sedikit lagi dia mau dipenggal lehernya, dia dengan bangga, dengan lega, dengan penuh sukacita dia berkata,
panggilan damai sejahtera, panggilan untuk terus menghayati Injil di dalam kehidupan kita. Ada satu lagu, dulu saya suka nonton sebuah film waktu saya SMA. Apa lagi yang kurang kalau kau punya matahari dan udara? Apa lagi yang kurang kalau kita punya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Rasul Paulus seorang laki-laki gagah. Dia bisa begitu terpesona dengan Tuhan Yesus, dan dia membuang dirinya, dia tidak menghilangkan nyawanya. Dia menyelesaikan tugas panggilan pelayanannya. Mari kita semua terpesona dengan Tuhan Yesus. Dia Allah yang mempesona. Amin. Saya pernah agak rasa lucu karena dulu saya pernah bergabung di dalam satu yayasan Kristen. Lalu waktu itu ada program untuk penguatan pendidikan di Alor, ada try out untuk kelas 3 dari satu lembaga ya yang ada di Kota Kupang juga ya. Kemudian kami pergi ke SMA Kristen 2 ya, yang di samping kantor polisi. Lalu ini karena saya ingat terus Bapak Mama, ada seorang anak laki-laki, anak SMA diminta untuk berdoa. Lalu dia bangun berdoa. Bapak Mama tahu di akhir doa itu kan kita biasa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dia bilang apa? Dalam nama laki-laki ganteng dari Nazaret saya berdoa.